semangatnya. Kalian pasti bingung kan? Kenapa kelas 2 dan kelas 3 digabung? Ya, karena guru kelas 2 sedang ada halangan. Jadi, kalian belajar dengan tertib ya. Untuk kelas 2, siapa yang tidak hadir? Erna Dewi. Ya. Kenapa tidak hadir? Ada acara. Ya, apa? Ke depan supaya hadir ke sekolah. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir? Berlin, Rita, Niken, Petrus. Lumayan banyak ya. Ya, jadi kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, alhamdulillah kita berdoa. Ibu pilih dari kelas 2 yang berdoa. Rista silakan ke depan. Nah, untuk lebih semangat lagi, untuk lebih semangat belajar, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Ibu undang anak-anak kami untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila 1, 2, 3. Nah, silakan duduk kembali. Nah, kelas 2 dulu ya. Untuk kelas 2, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Mengenal perasaan. Ya, benar sekali, mengenal perasaan. Siapa yang masih ingat jenis-jenis perasaan? Saya. Ya, apa? Perasaan senang dan perasaan takut. Ya, ada lagi? Saya. Apa? Perasaan sedih. Ya, benar sekali. Ada lagi? Apa? Perasaan kaget. Ya, itu adalah jenis-jenis perasaan. Untuk kelas 3, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Interaksi sosial. Ya, benar sekali. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Hubungan pribadi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, benar sekali. Nah, untuk kelas 2 dulu ya. Untuk kelas 2, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa dapat memahami ungkapan permintaan maaf. Kedua, siswa dapat mengucapkan permintaan maaf dan tolong. Untuk kelas 3, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Untuk kelas 2 dulu ya. Kelas 2, hari ini kita belajar tentang hidup Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Ya, benar sekali, hidup rukun di lingkungan Setelah gambar yang kedua apa? Lingkungan sekolah. Ya, benar sekali, hidup rukun di lingkungan sekolah. Apa yang ketiga apa? Ya, benar sekali, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, gambar terakhir apa? Ya, ini adalah gambar yang berkelahi. Ini terjadi akibat tidak menjaga kerukunan. Nah, Ibu berikan tugas kelompok untuk kelas 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas kelompok 1, tuliskan contoh-contoh hidup rukun di rumah. Untuk kelompok 2, tuliskan contoh-contoh hidup rukun di sekolah. Untuk kelompok 3, tuliskan contoh-contoh hidup rukun di masyarakat. Kalian kerjakan, Ibu
selama 5 menit. Ibu ke kelas 3 dulu ya. Nah, kelas 3 hari ini kita belajar tentang norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan hukum. Norma-norma ini menjadi aturan yang mengikat masyarakat dalam berinteraksi dan menjaga ketertiban. Ibu mau tanya, Ibu ada gambar? Siapa yang tahu gambar ini? Contoh pelanggaran norma. Ya, ini gambar adalah contoh yang melanggar norma. Jadi Ibu berikan tugas kelompok. Ini untuk kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk tugas kelompok 1, tuliskan contoh-contoh pelanggaran norma agama. Untuk kelompok 2, tuliskan contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan. Untuk kelompok 3, silakan tuliskan contoh-contoh pelanggaran norma kesopanan. Untuk kelompok 4, silakan tuliskan contoh-contoh pelanggaran kesopanan norma hukum. Nah, Ibu tunggu selama 5 menit dan kerjakan. Nah, untuk kelas 2 sudah siap tugasnya? Ya, silakan kelompok 1 bacakan tugas kelompok. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok kedua, bacakan hasil kelompok kalian. Ya, benar sekali. Untuk kelompok 3, silakan bacakan. Contoh-contoh ide kelompok di masyarakat 1. Saling mengaku dan bekerja. 2. Menghormati perbedaan agama dan budaya. 3. Berserta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Jadi, kalian sudah mengenal contoh-contoh hidup rukun. Ibu ke kelas 3 dulu ya. Gimana? Sudah siap hasil kelompoknya? Nah, silakan kelompok 1 bacakan hasil kelompoknya. Contoh pelanggaran negara, norma agama. 1. Mencuri. 2. Tidak menghormati orang tua. 3. Mencuri. 4. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Kelompoknya. Contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan adalah 1. Tidak jujur. 2. Tidak adil. 3. Membunuh. 4. Berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Contoh pelanggaran terhadap norma kesopanan. 1. Berbicara kasar. 2. Tidak menjaga kebersihan. 3. Melanggar etika berinteraksi di media sosial. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Contoh pelanggaran terhadap 1. Pelanggaran lalu lintas. 2. Menyebarkan berita bohong, korupsi, dan mencuri. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Baik anak-anak. Untuk kelas 2, kita sudah belajar tentang apa? Tentang
depan ibu